Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tindakan kepolisian adalah upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindak pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau kehormatan kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan tahapan penggunaan kekuatan. Legalitas. Prinsip legalitas berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya bahwa penggunaan prinsip legalitas dalam tindakan kepolisian ditujukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. Preventif. Prinsip preventif berarti bahwa tindakan kepolisian dilakukan dengan mengutamakan pencegahan. Tahap 1. Kekuatan yang memiliki dampak deterren atau pencegahan. Ancaman tingkat 1 dapat berupa perilaku melanggar hukum dengan tetap berada di suatu tempat, satu orang atau lebih berada di suatu tempat secara tidak patuh hukum, sedangkan anggota Polri atau yang dapat dikenali sebagai anggota Polri ada di sana, atau orang tersebut tahu atau semestinya sudah tahu bahwa tetap berada di tempat tersebut adalah satu hal yang ilegal untuk dilakukan. Respon tingkat 1 yang dilakukan oleh anggota Polri hanya ditujukan untuk pencegahan atau deterren. Artinya tindakan yang tidak menimbulkan potensi cedera atau luka fisik. Kewajiban umum. Prinsip kewajiban umum berarti bahwa anggota kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan umum. Tahap 2. Perintah lisan. Ancaman tingkat 2 yaitu ketidakpatuhan secara lisan. Di tingkat 2, pelaku membantah perintah sah secara hukum yang diberikan oleh anggota Polri. Respon tingkat 2 yang dilakukan anggota Polri adalah tindakan yang tidak ada potensi luka, cedera fisik berupa perintah lisan. Kebanyakan situasi dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif. Nesesitas. Prinsip nesesitas berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Tahap 3. Kendali tangan kosong lunak. Ancaman tingkat 3 atau perlawanan pasif adalah perlawanan fisik yang paling rendah. Pelaku tidak mencoba menyerang, tetapi perilaku atau tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat. Tahap 4. Kendali tangan kosong keras. Berupa perlawanan fisik langsung untuk melepaskan diri dari anggota Polri yang mencoba untuk mengendalikan tersangka. Perlawanan fisik ini dikenal sebagai perlawanan defensif. Proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri
sehingga tidak menimbulkan kerugian, korban, penderitaan yang berlebihan. Tahap 5. Kendali senjata tumpul atau senjata kimia sesuai standar Polri. Ancaman tingkat 5 disebut juga dengan perlawanan agresif. Masuk akal, reasonable. Prinsip masuk akal atau reasonable berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan pertimbangan secara logis, situasi dan kondisi, atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas. Tahap 6. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan perilaku pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.